Jadi masalah sukses dunia akhirat ini saya ingin memulainya dari hadis ini. Hadis manusia bangkrut. Ini saya dengar hadis ini. Dulu saya nggak pernah dengar di Indonesia. Indonesia kan nggak pernah bangkrut, semuanya kan bahagia aja. Jadi ini saya dengar dulu pertama kali di Lexington dari Syekh Mahmud namanya. Yang pernah di Lexington tentu tahu. Beliau itu dulu Syekh di masjid di mana-mana sering ngajak saya untuk apa namanya jauhlah ke mana-mana saya ikut dia aja dulu. Ini manusia bangkrut ini. Ini artinya, tahukah kalian siapa orang yang mengalami bangkrut? Sebentar saya mau kecilin dulu ini, biar bisa dibaca, biar ini bisa dibaca. Mengalami bangkrut di antara kalian. Ya, tentu sebagian sahabat menjawab bahwa adalah mereka yang tidak memiliki suatu harta apapun. Tapi kata Nabi nggak begitu. Orang yang menderita bangkrut itu adalah yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadah yang banyak. Ia datang dengan bawa pahala, salatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal haji, segala macam. Tapi ada orang yang dulu pernah dicaci maki oleh dia, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang pernah dimakan hartanya oleh dia, sehingga orang orang-orang yang dianiaya itu oleh Allah diberikan amal orang ini diberikan kepada orang yang pernah dianiaya itu sehingga habis. Begitu amalnya habis, maka diambillah dosa-dosa karena orang pernah dianiaya itu lempar dikasih kepada orang yang banyak amalnya ini sehingga habislah amal-amal dari orang ini sehingga akhirnya orang yang datang dengan banyak pahala itu dilemparkan ke dalam neraka. Dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwa ibadah ritual yang wajib, yang apa obligatory itu atau mahdo itu seperti salat, puasa, zakat dan haji itu tidak cukup. Jadi harus diiringi dengan ibadah khairu mahdo. Ya. Jadi terutama adalah akhlak yang baik kepada manusia, sesama manusia. Hak-hak manusia yang lain itu harus dipenuhi. Karena Islam itu sangat menekankan pentingnya menjaga hak orang lain baik dalam ucapan maupun perbuatan. Segala bentuk perbuatan di dunia itu tentu akan ada apa namanya? Ada imbalannya. Ya, kalau kita berbuat baik ada imbalan sekecil apapun. Berbuat jahat sekecil apapun akan juga diberikan ah, apa namanya? Siksaannya. Jadi di masalah keadilan itu di nanti akhirnya keadilan itu adalah sesuatu hal yang mutlak ditentukan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa apa namanya membanggakan bahwa amal kita itu sudah banyak sehingga akan masuk surga karena pada akhirnya Allah yang menentukan. Nah, ini ada salah satu ayat ayat Al-Imran 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya itu kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Linasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi ma'ruf, berbuat ma'ruf. Watan hauna anil mungkar, mencegah dari yang mungkar. Wata, watu minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini dulu Mas Agus bilang bahwa yang beriman kepada Allah itu nomor 3. Menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada ya tiga-tiganya ini bukan berarti bahwa beriman itu nomor 3, tapi tiga-tiganya itu harus dikerjakan untuk menjadikan kita itu umat yang terbaik.
Dan selanjutnya, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Jadi sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini kalau dihubungkan dengan surat Al-Baqarah, itu ada surat Al-Baqarah kan, bahwa orang-orang yang apa, yang beriman, walaupun dia itu orang dari bukan dari Islam, juga akan baik gitu. Saya dulu nggak ngerti itu. Saya apa kitabnya di mana nggak tahu. Jadi tapi ada itu. Saya nggak ngerti dulu kok bisa orang-orang Majusi orang ini kok bisa masuk surga. Nah, kemudian dijelaskan oleh Pak Hadi itu yang saya ikut pengajian tiap minggu itu, dijelaskan bahwa karena kalau sudah beriman itu dia sebetulnya sudah masuk Islam. Jadi walaupun dia Majusi, dia orang mana-mana gitu, tapi kalau sudah beriman berarti dia sudah masuk Islam sehingga bisa masuk surga. Gitu. Jadi itu yang dulu saya nggak ngerti kok bisa gitu orang orang bukan Muslim kok bisa masuk surga. Ternyata dengan beriman itu dalam arti bahwa apa namanya percaya bahwa Allah cuman Tuhan itu cuma satu, ah itu bisa masuk surga. Nah, biasanya kita itu selalu, saya juga pernah dulu dengan Mas Agung itu bahwa kalau untuk berdoa itu harus ada apa namanya, memberikan puji-pujian dulu segala macam. Tapi biasanya saya itu kalau berdoa ya cuman berdoa doa sapu jagat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ternyata ini memang ini apa namanya? eh, adalah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Karena ini doa juga dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi memang betul bahwa harusnya melakukan puji-pujian dulu, harus apa nama menyampaikan apa yang pernah kita yang dosa-dosa atau perbuatan yang tidak baik kita lakukan baru kita berdoa. Tapi kadang-kadang saya lebih seringnya membaca doa sapu jagat ini. Baiklah ya Mbak, baru ini kita akan masuk kepada kesuksesan. Jadi tolak ukur sukses itu menurut Al-Quran apa? Jadi menurut Allah berfirman dalam surat Asy-Syura itu ayat ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litundira ummat um ummat ummat ummal qura wa man haulaha wa tundira yaumal jahila raiba fi farikun fil jannati wa farikun fil sa'ir. Artinya itu, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Satu golongan masuk surga dan satu golongan masuk neraka. Jadi di akhirat itu cuma dua. Nggak bisa kita milih-milih itu. Apa misalnya masuk satu golongan satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Nah, saya pernah sering sekarang ikut itu baca mendengarkan pengajiannya Gus Baha. Nah, salah satu pengajian itu ada yang bertanya kepada Gus Baha, Gus, bagaimana kalau timbangannya itu pas? Jadi kalau pas gitu, pas di tengah gitu. Jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan. Gus Baha itu pintar sekali
menjawabnya itu? Ya kalau misalnya dia di tengah, ya tetap di tengah. Artinya dia bisa melihat neraka, dia bisa melihat surga. Nah, biasanya kalau sudah melihat neraka, orang itu tidak akan kepengen lagi melihat neraka. Karena kalau sudah melihat neraka dan melihat surga, orang itu nggak kepengen lagi akan melihat surga. Sehingga suatu saat Allah itu karena dia selalu berdoa agar jangan masuk neraka, melihatnya saja sudah nggak enak. Jadi akhirnya oleh Allah itu orang ini digeser masuk ke dalam surga. Jadi tergantung, walaupun jadi kalau dia tetap di tengah dan tidak pernah meminta, jadi walaupun kita sudah masuk surga, artinya sudah mati dan kita masih bisa berharap dan tentu ada juga misalnya amal jariah segala macam yang bisa membawa kita akhirnya masuk ke surga. Jadi di dunia di akhirat itu cuma dua, surga atau neraka. Nah, ini dalam tolak ukur yang kedua, dalam surat Hud ini saya baca anunya aja, apa namanya, artinya aja. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Jadi orang yang berbahagia tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Jadi kalau kita sudah masuk surga, kita akan berada di sana selamanya. Jadi kita harus berusaha agar masuk surga. Karena kalau sudah masuk surga itu karunia yang tidak ada putus-putusnya. Bayangkan, kita hidup di dunia itu cuma nggak sampai ya 60, 70, 80 lah paling lama. Pak Hadi itu pernah menjelaskan, kalau kita hitung berapa amal ibadah mahdoh, artinya yang obligatory itu, kan sembahyang kan 17 rakaat. Anggaplah misalnya satu rakaat itu satu sembahyang itu 5 menit. 17 kali 5 menit itu berapa? Tambah doa 10 menit lah. Baru 170. Itu kan sekitar 3 jam aja per hari. Mau mengharap surga itu kecil sekali. Jadi surga itu emang di hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita. Dan kalau kita sudah bisa masuk surga itu luar biasa karena ibadah mahdoh itu cuma sedikit sekali. Nah, kemudian gimana kalau kita masuk neraka? Ini dari surat Hud dibilang bahwa adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi menarik nafas saja sudah sambil merintih. Itu belum disiksanya. Jadi insya Allah janganlah kita masuk ke neraka. Nah, kemudian ada apa surat yang berikutnya ini. Jadi bahwa tolak ukur kesuksesan manusia dia akhirat itu adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi Allah tegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Jasiyah ayat 30, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya amal soleh. Jadi beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, kalau surat yang kemarin tadi itu ma'ruf, nahi mungkar dan beriman. Kalau ini beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi ada surat yang beriman dulu, mengerjakan amal soleh. Ada yang bilang ada surat-surat yang mengatakan beramal soleh, nahi mungkar dan beramal soleh. Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, itulah keberuntungan yang nyata. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa seperti yang Pak Ali bilang itu, tiap-tiap jiwa yang merasakan mati semuanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Jadi barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan neraka maka sungguh ia telah beruntung. Jadi kita beruntung kalau masuk surga. Dasarnya apa? Beriman dan beramal soleh. Surat yang lain bilang beramal soleh, nahi mungkar, dan beriman. Jadi apa kalau ukur ini menurut surat Al-Dukhan ini?
Saya baca aninya saja apa Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Jadi harus bertakwa. Yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Jadi kalau kita sudah masuk surga, kita akan berada di dalam sana selama-lamanya. Apa yang kita inginkan terkabul semuanya. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Jadi kalau kita masuk surga itu adalah kemenangan agung. Itulah yang kok apa yang ingin kita dapatkan di akhirat nanti. Ya, saya ingat juga Pak Somad ada cerita Pak Somad ya. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Jadi apa saja yang mereka minta dapat. Pak Somad pernah cerita bahwa ada yang tanya, apakah di surga itu ada rokok? Ada, kata Pak Somad. Tapi ambil apinya ke neraka dulu. Nah, ini yang berat. Jadi, nah sekarang masalah tolak ukur kesuksesan dunia itu apa? Banyak orang yang tertipu oleh dunia sehingga sebagai tolak ukur di di dunia itu dianggap satu keberhasilan sebagai tolak ukur kesuksesan, padahal bukan. Jadi sebetulnya kalau kita sukses itu sebetulnya kita telah mencapai tujuan. Misalnya, seorang pelajar yang memiliki target menghafal Al-Quran 30 juz secara mungkin, maka dikatakan sukses jika telah meraih target tersebut. Contoh kedua, seseorang yang belajar bahasa Arab dengan target untuk bisa baca kitab atau agar bisa berbicara dengan bahasa Arab dikatakan sukses apabila telah mencapai target tujuan tersebut. Ini contoh saja. Nah, menurut Allah gimana? Ternyata tujuan hidup manusia itu menjelaskannya dalam firman surat Al-Zariyat ayat 56 bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi cuman kembali kepada yang pertama tadi itu beribadah itu ya tidak cukup kalau hanya mahdoh saja, harus gairah mahdoh juga, harus kita lengkapi gitu loh. Nah, kemudian yang beribadah itu selain beribadah, apalagi yang lebih bagus lagi. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, takwa itu apa? Takwa itu kita selalu ingat bahwa Allah itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita harus merasakan bahwa Allah melihat kita. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu itu karena kita tahu Allah melihat kita, kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Kita insya Allah dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian apalagi yang tolak ukur di dunia itu? Rasul bersabda, ini dari Muslim, bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kalian dan harta benda kalian. Akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal kalian. Jadi hati artinya iman kita dan amal-amal kita. Jadi dengan prinsip ini maka kita katakan bahwa semua orang dalam kondisi bagaimanapun bisa meraih sukses di dunia. Orang kaya, orang miskin, rakyat jerata, semuanya bisa dikatakan apabila sukses apabila dia tetap beribadah kepada Allah dengan benar. Orang yang kaya punya sehat, kekuatan fisik, tapi tidak beribadah kepada Allah bisa dikatakan tidak sukses. Allah berfirman di ini dalam surat Al-Fatir, ya.
Jadi kalau misalnya Allah, seperti tadi saya sampaikan, bahwa ibadah makhluk kita itu sedikit sekali gitu. Jadi kalau Allah akan menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, karena dalam 24 jam itu kita kan cuman tadi 170 menit ya. Anggaplah 180 menit, jadi tiga jam. Jadi 3 per 24 itu kan cuma seperdelapan aja. Ya, makanya seharusnya sebaiknya yang mahdo itu harus kita tambah. Jadi kalau jikanya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tapi dia menangguhkan hukumannya sampai yang waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah melihat keadaan hamba-hamba. Jadi pada waktu kita sudah meninggal, baru ditimbang yang baik, yang buruk. Mudah-mudahan kita timbangan baiknya lebih banyak. Nah, ini ciri-ciri yang sukses dalam Al-Quran. Oke, saya baca anunya, artinya saja. Ini luar biasa. Saya sering baca surat ini dulu, tapi kok tidak sampai mencoba mengerti artinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dulu saya nggak khusyuk salat itu. Ah, apa, jangjing-jangjing aja gitu. Saya sudah baca surat ini, saya, oh ya harusnya khusyuk lah, pelan-pelan gitu. Walladzina hum anil lagwi mughridun, dan orang yang menjauhkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak sempurna. Jadi beriman, khusyuk salatnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat. Kalau zakat ini alhamdulillah saya kerjakan sejak dahulu. Nah, gaji pokoknya langsung saya keluarkan aja. Dan orang yang memelihara kemarinnya, alhamdulillah saya juga menjauhkan diri. Mudah-mudahan bapak-bapak juga semua samalah, kecuali terhadap istri mereka. Yang kedelapan, sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Jadi kalau kita dikasih tanggung jawab, ya kita kerjakanlah dengan baik. Kita berjanji, ya kita laksanakan. Serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi insya Allah kalau kita masuk ke dalam surga, akan kekal di dalamnya. Nah, ini bagaimana kalau menurut hadis? Menurut hadis, Rasulullah bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Jadi insya Allah kalau kita bersyukur, Allah akan menambah rezeki kita. Yang kedua, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita bermanfaat kepada orang lain, insya Allah menjadi orang yang paling baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi ini semuanya saya ambil dari hadis. Artinya hadis yang bagus gitu, artinya yang hasan dan dan bagus. Jadi Bukhari, Ahmad, Tabrani, Ibnu Majah, dan bekerja keras dan mandiri. Ini dari Abu Hari, tidaklah seorang memakan makanan yang baik daripada memakan hasil kerja tangannya sendiri. Jadi kalau kita makan hasil kerja kita sendiri lebih bagus. Kemudian tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita memberi, minimal kita memberi zakat, insya Allah lebih baik. Kemudian yang keenam, menurut hadis, sungguh menakjubkan urusan orang muslim, semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi semua baik. Jadi kalau kita muslim, apapun yang terjadi baik. Yang ketujuh, kita harus menjaga silaturahmi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul setiap
Sabtu pagi. Jadi menurut Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, panjang umur itu tidak harus tahunnya, tapi bermanfaat umur kita juga arti daripada panjang umur itu. Maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Alhamdulillah silaturahmi itu baik. Nah, sekarang ah, manfaat apa dan jadi orang sukses itu? Tentu kalau kita apa menjadi orang yang baik, beramal baik, kemudian menghindari yang mungkar dan beriman, kita mempunyai ketenangan hati jiwa. Ya. Dengan menjalankan kehidupan sesuai tuntunan Islam, seseorang akan merasakan ketenangan hati dan kedamaian jiwa, keberkahan hidup. Berkah itu artinya apa yang kita punya tetap atau bertambah nilainya. Menerapkan nilai Islam dalam keseharian akan mendatangkan keberkahan rezeki yang diperoleh menjadi lebih barakah dan membawa manfaat dunia akhirat. Ketiga, hubungan sosial yang harmonis. Akhlak yang mulia yang menjadi ciri sukses orang Islam akan membangun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama. Alhamdulillah kita di sini bisa berhubungan baik dengan tetangga, dengan komunitas yang lain, dengan komunitas eh, agama yang lain. Nggak seperti di tempat yang lain. Di sini kita lebih lebih gampang lah untuk melakukan hubungan sosial yang lebih baik. Kemudian produktivitas meningkat karena kita punya etos kerja bahwa semuanya itu menjadi ibadah, terhindar dari stres dan depresi. Oke. Misalnya ketaatan kepada Allah akan dan keyakinan akan takdirnya membuat seorang lebih tahan menghadapi tekanan hidup. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita dapatkan rezeki karena cukup. Kemudian bahwa kita bekerja ini semuanya untuk ibadah luar biasa. Jadi kita alhamdulillah lebih produktif, lebih terhindar dari stres dan depresi, kehidupan lebih teratur. Jadi biasanya insya Allah saya bukannya apa, jadi saya bangun pagi biasanya jam 4 tahajud, terus ke masjid, sebelum ke kantor tidur dulu biasanya, terus baru ke kantor ya. Jadi begitu, siang pulang makan, teratur. Kemudian motivasi hidup lebih kuat ya, karena kesadaran akan tujuan hidup yang jelas, yaitu meraih ridho Allah dan kebahagiaan akhirat, memberikan motivasi kuat untuk terus berbuat kebaikan. Kepercayaan diri meningkat. Ya. Meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Menjadi teladan bagi orang lain. Dan akhirnya mendapat jaminan kebahagiaan akhirat. Jadi yang terpenting menerapkan ciri orang sukses Islam menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat yang merupakan kesuksesan hakiki seorang Muslim. Nah, ya, bagaimana tradisi sukses dalam sejarah Islam? Kalau kita baca sirah itu, Rasulullah itu yang patut lagi antara lain selalu bangun di sepertiga malam terakhir untuk salat tahajud. Bersedekah setiap hari, meskipun dalam jumlah kecil, sedikit aja. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan, memaafkan kesalahan orang lain, hidup sederhana, dan suhud terhadap kemewahan dunia. Bagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu selalu jujur dalam berdagang. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Tegas dalam menegakkan kebenaran. Rendah hati meskipun memiliki kedudukan tinggi. Bagaimana dengan Umar? Hidup sederhana meskipun menjadi pemimpin bangsa. Tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Rajin berpatroli malam hari untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Utsman membelanjakan hartanya. Ini terkenal sekali. Utsman bin Affan ini terkenal sekali. Membelanjakan harta jalan Allah tanpa ragu. Membebaskan budak-budak untuk kemerdekaan mereka. Membiayai perlengkapan perang untuk membela Islam. Memperbanyak ibadah khususnya membaca Al-Quran. Kalau contoh dari Ali bin Abi Thalib, hidupnya sangat sederhana.
Meskipun menjadi khalifah, sangat dermawan kepada para miskin, keras bekerja mencari nafkah dengan tangannya sendiri, dan memiliki ilmu yang luas dan bijaksana dalam memutuskan perkara. Abdurrahman bin Rauf ah, ini salah satu contoh juga dari syekh-syekh itu. Selalu dia itu memulai usaha dari nol dengan kerja keras, jujur dan amanah dalam berbisnis, banyak bersedekah dan dari hasil usahanya, tidak melupakan ibadah meskipun sibuk berbisnis. Ini adalah tradisi-tradisi orang sukses dalam sejarah Islam, menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah keseimbangan antara pencapaian dunia dan akhirat. Ya, jadi mereka meraih kesuksesan materi tanpa melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Insya Allah kita juga di sini semua begitu. Jadi mencapai kesuksesan materi tanpa melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Insya Allah kita bisa mencontoh ini. Nah, bagaimana konsep sukses dalam Islam dan secara umum? Orientasi tujuan Islam. Sukses berorientasi pada pencapaian ridho Allah dan kebahagiaan akhirat dengan dunia sebagai sarana. Jadi dunia itu sarana saja supaya kita bisa beribadah dengan lebih baik. Umum, kesuksesan seringkali hanya difokuskan pada pencapaian materi dan status sosial di dunia. Kedua, ukuran keberhasilan Islam. Keberhasilan diukur dari ketakwaan, akhlak mulia, dan amal saleh seseorang. Di umum, keberhasilannya diukur dari kekayaan, jabatan, dan popularitas yang dimiliki. Ketiga, cara mencapai kesuksesan. Islam menekankan pada usaha yang halal, jujur, sesuai syariat, disertai doa dan tawakal kepada Allah. Umumnya seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk cara-cara yang tidak etis atau merugikan orang lain. Sikap terhadap Allah, harta, Islam. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan. Secara umum, harta sering dianggap sebagai tujuan utama dan simbol kesuksesan. Hubungan dengan sesama, Islam menetapkan pada sikap tolong-menolong, empati, dan berbagi dengan sesama sebagai bagian dari kesuksesan. Umum, hubungan sosial seringkali didasarkan pada kepentingan pribadi dan persaingan. Yang keenam, pandangan terhadap kegagalan. Islam, kegagalan dipandang sebagai ujian dan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Pandangan umumnya, kegagalan sering dianggap sebagai kekalahan dan hal yang memalukan. Dalam hal keseimbangan hidup, Islam menekankan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta berbagai aspek kehidupan. Umum seringkali terfokus pada aspek karir, misalnya karir dengan mengorbankan aspek lain seperti keluarga atau kesehatan. Yang penting karir, 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 sampai lupa pada kesehatan, sakit. Akhirnya karirnya juga hancur. Sikap terhadap adlu Islam, waktu dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh. Jadi kita selalu beribadah setiap saat dan beramal soleh. Umum sering dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan materi semata. Jadi dibilang apa kan? Time is money. Kalau kita kan nggak time untuk beribadah. Kepuasan hidup. Islam, kepuasan sejati diperoleh dari kedekatan dengan Allah dan keterangan hati. Umumnya, kepuasan hidup sering dikaitkan dengan pencapaian materi dan pengakuan sosial. Untuk warisan yang ditinggalkan. Islam, warisan terbaik adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak soleh. Jadi kalau kita meninggal, itu aja yang putus segala ide kita, yang masih sambung ya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Cuma tiga aja. Kalau umumnya warisan sering diartikan sebatas harta yang ditinggalkan. Itu saja yang disampaikan. Alhamdulillah itu semua yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kalau ada yang ingin bertanya, menambahkan, pertama menambahkan dulu, menambahkan, ingin bertanya,
Monggo dipersilakan.